Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzan Sadida, MPM 0440332113. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan dibagi menjadi beberapa bagian. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi ma'rifatul insan bisa diartikan mengenal diri sendiri. Ma'rifatul insan mengenal hakikat penciptaan manusia. Bagian pertama, ta'arif al-insan, pengenalan manusia. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti manusia yang sesungguhnya, dan semestinya kita harus mengenal diri kita sendiri. Siapa diri kita, dari mana kita berasal, apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini, dan seterusnya. Definisi manusia. Manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa, bahwa manusia berasal dari kata manu, dari Sanskerta, dan mens, Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok, atau seorang individu. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Manusia juga dapat dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam, sebagai dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34, yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis yang enggan dan takabur, dan ialah termasuk golongan orang-orang yang kafir." Asal penciptaan manusia. Dilihat dari asal penciptanya, manusia tersusun dari bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya yang sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu, berdasarkan fungsinya, manusia bisa disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Hati atau qalbu pada dasarnya memiliki makna ganda, ada memiliki secara syariah dan hakiyah. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging, yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar kepada jasad seorang. Selanjutnya, akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal atau al-aqlu. Disebutkan pada bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam al-qalbu atau hati, sebagai al-azmu. Selanjutnya, jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena dapat kita dilihat dan kita raba. Karena ini tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori kosong. Amanah manusia. Amanah manusia al-ibadah. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberikan tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, dan dimana jika dikerjakan mereka akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapat siksa. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan. Potensi pendengaran. Arti pendengaran secara bahasa. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara dalam manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf-syaraf, dan otak. Sedangkan pendengaran menurut perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan
memungkinkan menimbang dan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Selanjutnya, potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Allah memberikan mata sebagai anugerah, dianugerahinya pula manusia yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Selanjutnya, potensi hati. Hati menurut sains merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Ini terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekspresi. Menurut Ibrajab Hanbani yang dipetik oleh Mustaq 2006, hati seperti ini dalam hadis ini diumpamakan seperti raja kepada seluruh anggota badan, yaitu tentara yang patuh dan taat. Sekiranya raja itu seorang yang baik akhlaknya, maka kesemuanya tertera juga berakhlak baik. Namun setidaknya raja itu buruk, akhlaknya juga. Selanjutnya, ma'rifatul insan. Nafsu insan, jiwa manusia. Nafsu insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Definisi jiwa. Jiwa atau jiwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam sebagian agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah dari seorang nafs atau jiwa. Dalam pandangan Islam, diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, dan perasaan pada diri manusia. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pertama, nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi. Juga jiwa yang telah mampu menolak kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Kedua, jiwa yang arruh, qalbu, azam, dan akalnya tarik menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Jenis jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi ar-rayu atau rasio, sedangkan ar-rayu seringkali dipijakan adalah dzan, sangkaan. Inilah yang membuat jiwa ini berada dalam keadaan ragu memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Ketiga, jiwa yang arruh, qalbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada syahwat semata. Sekian dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.